قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Rasulullah bersabda apa? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu syarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakanat khairan lahu. Urusannya orang beriman itu sangat-sangat mengagumkan, bikin orang itu kaget. Dan tidak akan terjadi kecuali hanya untuk orang beriman. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka nikmat tadi menjadi kebaikan. Apabila dia ditimpa suatu kesulitan, dia bersabar, maka kesulitan itu pun menjadi kebaikan. Dan tidaklah itu terjadi kecuali untuk orang yang beriman. Langsung yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Dari satu ayat pertama ini kita akan mendapatkan dua kunci bahagia. Yang dua kunci bahagia yang pertama ini para ulama bilang apa? Ini adalah aslul usul, ini pondasinya. Kalau yang dua pertama ini kita keliru, maka yang 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya tidak akan manfaat. Tapi kalau dua yang pertama ini kita benar dalam cara memahami dan mengaplikasikan, mengamalkan, maka yang berikutnya itu kari melok tok ngoten lho. Tinggal ikut saja. Tinggal mengikuti saja. Yang pertama artinya apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Kunci bahagia yang pertama, bukankah telah kami lapangkan? Kami ten ayat niki, Pak, yang melapangkan dada niku sinten, Pak? Allah. Ini pondasi dan sumber. Ini pondasi dan sumber. Kita harus tahu bahagia itu murni datangnya hanya dari Allah. Sudah enteng pokoknya sudah. Kena yang pertama ini tok, bismillah insyaallah pikiran niku enteng. Kita tahu bahagia kita bukan dari yang lain, akan tetapi bahagia kita dari Allah. Kita ini semuanya punya Allah. Kita ini hamba-hambanya Allah. Kita ini hidup dalam rangka mengabdi kepada Allah. Maka apabila kita yakin bahagia itu yang memberikan adalah Allah, maka kenapa harus khawatir hidup ini? Biar hidup ini Allah yang ngatur. Biar hidup ini Allah yang menjalankan, kita sekedar bismillah sudah ikhtiar yang terbaik. Maka jangan salah, bahagia kita datangnya bukan dari pasangan hidup, entah itu suami atau istri, tidak. Allah yang ngasih. Bahagia kita bukan dari jabatan, tidak. Bahagia kita siapa yang memberi? Allah. Bahagia kita bukan dari kekayaan, akan tetapi bahagia kita murni datangnya dari Allah. Subhanallah. Yang pertama ini, Pak, ini bikin hati ayam sudah. Bismillah sudah. Karena Allah yang kita suka itu Allah yang pengasih, penyayang, maha pengampun, maha menutupi kekurangan. Subhanallah, luar biasa. Kalau kita sudah punya Allah, maka tidak usah khawatir hidup ini, karena kita punya zat yang bakal memberikan kebahagiaan. Alam nashrah, bukankah telah kami lapangkan? Ada dalam surah An-Najm, Allah berfirman apa? Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dialah Allah, dia satu-satunya yang menjadikan kalian tertawa dan menjadikan yang lainnya menangis. Sinten, Pak? Allah yang menjadikan kita tertawa dan terkadang menjadikan yang lainnya menangis. Sudah, tidak usah khawatir.
Bukan anak, bukan istri, bukan suami, bukan keatasan, bukan jabatan, bukan kekuatan. Datangnya murni semuanya dari Allah. Niki Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir niku sanjang napa? Beliau bercerita kepada kita bahwasannya as-sa'adah makhluk min makhluqatillahi ta'ala. Bahagia niku salah satu makhluk ciptaannya Allah. Jadi ciptaan niku sanes sing ketinggal mawon, Pak. Bangunan, tiang, hayawan, tumbuh-tumbuhan sanes. Perasaan niku nggih ciptaane Gusti Allah. Termasuk bahagia, itu Allah yang menciptakan. Apabila Allah menghendaki, Allah letakkan bahagia tadi ke dalam hati seorang manusia, maka pasti dia akan bahagia. Walaupun rumahnya kecil, walaupun tidak punya pasangan hidup, walaupun belum dikaruniai anak, kalau Allah kasih dia makhluk yang nama bahagia, pasti bahagia. Tapi apabila Allah menghendaki, Allah akan cabut makhluk yang bernama bahagia ini, maka manusia akan sengsara. Walaupun kaya, walaupun jabatannya tinggi, walaupun hidupnya berlimpah ruah dengan kemewahan, apabila Allah telah cabut makhluk yang namanya bahagia, tidak mungkin bahagia. Maka lihat Rasulullah, rumahnya Rasulullah niku besar apa kecil? Sangat kecil. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bayangkan dari rumah yang kecil ternyata membawa kebahagiaan. Karena apa? Bahagia itu pemberian dari Allah. Niku yang pertama. Jadi jangan salah nggih. Kita tahu bahwa bahagia ini mutlak pemberian dari Allah, maka kita minta bahagia kepada siapa? Allah. Yang kedua, masih pada ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan untukmu dadamu? Artosipun Pak, dada niki maksudnya kolbu, hati. Terus tiang niku apabila Allah akan menjadikan dia bahagia, itu yang dilapangkan oleh Allah hatinya. Hatinya niku dibikin lapang. Penaan ngoten lho tiang ini niku. Tiang ini niku nggih gampangan, nggih loman, nggih gampang ngewangi tiang, nggih mboten gampang suudzon, nggih gampang memaafkan tiang sanes. Itu hatinya sama Allah dilapangkan. Karena letak kebahagiaan itu di dalam hati. Sekarang apabila Allah akan bahagiakan manusia, yang dilapangkan oleh Allah bukan rumahnya. Hati-hati. Nggih, sanes griya nih Pak. Tapi hatinya kalian Gusti Allah didamel jembar. Apabila Allah ingin membahagiakan manusia, yang dilapangkan bukan karir jabatannya sanes, akan tetapi hatinya. Apabila Allah akan membahagiakan seorang manusia, yang dilapangkan bukan kendaraannya sanes, hatinya. Karena Allah meletakkan bahagia ke dalam hati, itu menunjukkan keadilan Allah. Menunjukkan apa? Keadilan Allah. Loh, pripun niki? Bahagia diletakkan dalam hati, kenapa kok sampai menunjukkan keadilan Allah? Ngeten Pak. Apabila bahagia itu sama Allah diletakkan dalam kekayaan, maka Allah ndak adil. Mangke sing boten gadah kekayaan, boten saged bahagia, boten adil. Kalau kekayaan itu Allah letak, kalau kebahagiaan, bahagia Allah letakkan dalam jabatan, Allah ndak adil. Karena kesian orang yang tidak punya jabatan. Tapi semuanya kan punya hati. Nggih Pak nggih? Ibu-ibu enggak kelihatan jadi lupa disebut, mohon maaf Bu ya. Panjenengan radi maju kedik saya Bu. Ketinggal ngoten lho. Akan tetapi semuanya punya hati dan Allah Maha Adil, maka Allah berikan kebahagiaan itu ke dalam hati, berarti semuanya bisa bahagia. Nah, maka perhatikan. Semua penyakit yang menjadikan manusia tidak bahagia itu penyakit hati, semuanya sudah. Coba diurut Pak.
Sombong niku tempatnya ten pundi, Pak? Hati. Tiang suudzon niku tempatnya ten pundi? Hati. Tiang iri kali orang lain tempatnya di mana? Hati. Maka kalau pengen bahagia, perhatikan hati ini, bersihkan dari penyakitnya. Karena Allah meletakkan bahagia ke dalam hati. Kalau hatinya kotor, tidak mungkin bahagia. Walaupun kelihatan rumahnya bagus, kendaraannya bagus, jabatannya bagus, kekayaannya melimpah, hatinya kotor, tidak akan bahagia. Nah sekarang, bahagia niku dalam pikiran atau dalam hati sing penak, Pak? Hati kan? Sanes, terus lek panjenengan sanjang, sumpek aku. Niku sakjane sing dicekeli sanes sirahe, Pak. Sumpek aku ngeten lho jane. Karena sumpek itu di sini, bukan di sini. Karena bahagia dan sengsara itu letaknya dalam hati. Bukti, Pak. Orang gila niku otaknya rusak, akalnya niki rusak, konslet sedaya pun. Disambung niku kadang-kadang nggih pun ewet ngoten lho. Pun kakean sing konslet niku kakean. Tapi subhanallah panjenengan tingali orang-orang gila itu, wah luar biasa. Guyu terus, Pak. Bahagia ya, Pak. Dados maksud kula napa? Jangan sampai kalah sama orang gila gitu loh. Orang gila niku otaknya rusak tapi hatinya tidak. Allah kasih bahagia ke dalam hati. Enten tiang sing sanjang, pengen ada di wong gendeng rek. Gak akeh penyakite, wong gendeng mangan sembarangan ya ora loro-loro. Loh, lah gendeng niku penyakit, Pak. Lah kok gak loro-loro? Lah niku penyakite nggih gendeng niku. Oh gendeng gak lorek, gak flu, gak stroke, gak gregesi. Lho, sinten sing sanjang? Lah panjenengan lek kangen mele dados tiyang gendeng napa stroke? Ya gak mele, Pak, seleres niku. Ya. Sudah, itu yang kedua. Maka kalau kita ingin bahagia, ingat nggih, bahagia niku tempatnya di dalam hati. Maka perhatikan hati ini. Kita sedaya niki kan nggadahi hati nggih. Maka insyaallah kita semua bisa bahagia. Maka Allah ingatkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, zikir, maos asmani Allah, hati niku dados tenang. Nah, berarti sing tenang niku hati ini napa pikirane? Nah, hati. Kemudian Rasulullah sanjang napa? Dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya menjadi baik. Kalau segumpal darah itu sudah rusak, semuanya menjadi rusak. Nopo segumpal darah niku? Hati. Berarti apa? Walaupun panjenengan boten gadah nopo-nopo, sing penting atine sae, insyaallah bahagia. Pun boten usah ruwet-ruwet pun. Boten usah iri kali tiang sanes pun. Bismillah sudah. Yang ngatur hidup ini bukan kita, tapi Allah. Itu yang kedua. Maka nomor setunggal kalian nomor kalih wau niki pondasi nih, Pak. Niki harus betul, tidak boleh salah. Yang pertama, yang bisa memberikan kebahagiaan tidak ada lain kecuali Allah. Maka kalau kita pengen bahagia, kita datang dan minta kepada Allah. Yang kedua, bahagia itu bukan karena duniawi, bukan rumah, jabatan, mobil, tidak, tapi di dalam hati. Yang ketiga, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami hapuskan dosamu. Niki ayat damel Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah akan menjadikan Rasulullah berbahagia, niku dosane kalian Gusti Allah diampuni. Diampuni semuanya. Maka dia akan bahagia. Artosipun apa niki? Berarti kalau kita ingin bahagia, jauhi dosa. Karena orang yang banyak dosa tidak mungkin bahagia, mustahil. Kadang-kadang lek tiyang sing kathah dosane niku, Pak. Guyang guyu niku namung jabone tok, Pak. Jerone niku ngenes. Lho nggih, lho kok ketawa pengalaman dah. Jangan ketawa, Pak, nanti dikira pengalaman. Begitu ya. Jadi niku namung jabone tok, Pak.
Guyang-guyu niku cek mboten ketinggal ngenes ngoten lho. Padahal ten jero atine niku nggih meri kalian kita sedaya ngoten niki. Enake rek nang masjid iso guyang-guyu mbek koncone. Ngaji iso tenang, wiritan tenang. Lah aku ora iso. Lah niku sakjane ngenes dalam hati. Nah, maka orang yang banyak dosa tidak mungkin bahagia. Sekarang ngeten. Bahagia wau tempatnya ten pundi, Pak? Hati. Niki dianggap hati mawon nggih. Hati ini sinten nggih? Dianggap hati. Bahagia di sini. Terus, Pak. Sakniki dosa niku tempatnya ten pundi? Ayo. Wanci kula SD rumiyin, Pak. Kali guru agama kula disanjangi, dosa niku lek pahala dekek tangan kiwa, nih Pak. Tangan kanan, kalau dosa ditaruh tangan kiri. Maka kalau banyak dosa jalannya miring. Wes. Tapi namine tiang SD, Pak, lari SD nggih percaya mawon punan. Gak percaya tuas rugi, bantah nggih boten saged. Ternyata dosa itu oleh Allah diletakkan dalam hati. Rasulullah bersabda, "Idza aznaba al-'abd nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang manusia berbuat dosa, dalam hatinya diberi satu titik hitam. Fa in zadat hatta kama qala Allah taala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau tambah banyak dosanya, hatinya semakin gelap. Akhirnya Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah tutup hatinya dengan kegelapan dikarenakan dosa yang dia lakukan. Nah, sakniki wadahe namung setunggal, tempatnya cuma satu, hati. Tapi ingkang badhe mlebet kalih, bahagia nggih pengen mlebet, dosa nggih pengen mlebet. Terus pripun, Pak? Kuat-kuatan. Apabila dosanya lebih banyak, maka porsi untuk Allah meletakkan bahagia cuma sedikit. Tidak mungkin, tempatnya cuma satu. Lek kadung kebek kalian dosa, Pak, bahagia niki mboten enten tempate, Pak. Mboten saged mlebet. Lah terus pripun carane? Dikirangi dosa nih, dikurangi dosanya. Maka apabila dosa itu berkurang, hati semakin bersih, tempatnya mulai kosong, maka Allah akan masukkan bahagia. Nah, maka yang ketiga, kalau kepingin bahagia jauhi dosa. Bismillah sudah. Karena Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Laki-laki perempuan yang melakukan amal solih ibadah dan dia beriman ikhlas karena Allah, Allah akan berikan kepadanya hidup yang bahagia. Aman sudah. Mboten mesti kaya, mboten mesti sugih, mboten mesti nggak ada jabatan. Sing penting IT nih ayem. Panjenengan tinggal ini koruptor niku. Jabatannya dukur, hartanya banyak, mobilnya mewah, tasik korupsi, hati ini rusak, murko. Lebih baik seperti kita ini. Ya mungkin Mbak tidak punya mobil, tidak punya motor, rumah biasa, tapi hatinya luar biasa, ayem tentrem, boten kepikiran utang, boten kepikiran cicilan, Bang Didil, ya. Enten Bang Didil ten ngriki. Hati-hati Bang Didil nih, nggih. Nah, itu yang ketiga. Kalau pengen bahagia jauhi dosa, karena tidak mungkin bercampur dalam hati manusia banyaknya dosa dengan bahagia, boten mungkin campur. Yang keempat, alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah niku mensifati dosa. Sifatin apa? Ngaboti awak. Alladzi yang dosa itu anqadha memberatkan dhahrak punggungmu. Punggung niku bahasa Jawa halus ya, Mbak. Geger niku halus nggih. Geger mawon nggih Pak nggih, nuwun sewu Pak nggih.
kula mboten saged jawi sing halus niki. Niki gegere abot. Lamun kadah dosa nih. Sekarang perhatikan. Panjenengan melampah ten pasar paring niku. Panjenengan tingali. Orang yang jalan mboten manggul beras 50 kilo, kalih tiyang melampah manggul beras 50 kilo. Kinten-kinten melampahi penaan sing pundi, Pak? Sing beto beras apa mboten? Gini iku dosa nggih ngoten niku. Tiyang sing kathah dosa niku mlakune cepet kesel. Dijak salat tahajud niku mboten kiyat. Lek maca dawa-dawa rek gak kuat, redeg sikilku. Kakean dosa niku, Pak. Lah nggih. Kakean dosa niku. Diajak majelis taklim, sibuk lho kakean dosa. Lah dikira sing dugi majelis taklim niki tiyang pengangguran sedaya nggih ya. Dijak ngaji sibuk lha napa kita niki pengangguran ngoten? Jane nggih mboten, kan ruwet ngoten niku. Niku gara-gara kakean dosa. Nah, maka kalau pengen hidup tidak banyak beban, maka bismillah, banyak istighfar, banyak tobat. Banyak istighfar, banyak tobat. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib." Orang yang senantiasa istighfar, Allah hilangkan kesedihannya. Duh, bayangkan. Napa hubungannya istighfar kali menghilangkan kesedihan? Sedih niku gara-gara dosa. Berarti lek pengen mboten sedih kata-kata istighfar, dosane ilang, sedih ilang. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya sama Allah dihilangkan. Dados pewenak uripe. Ingkang nomor 3, wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka, tidak pernah ia duga. Lho, ujug-ujug dugi, Pak. Lho, kok endi dhuwit sakmene kae ini? Lho, kaget. Nah, itu istighfar. Nah, maka dari sini hadirin kita perlu tahu, kalau merasa hidup niku kok susah, hidup niki terasa kathah beban, hidup niki terasa ewet. Ewet niku napa? Sana sego liwet lho nggih. Ewet niku wangel ngoten lho. Wangel ruwet. Niku insyaallah dosane kathah. Dosane kathah. Nun sewu lho niki nggih, nun sewu. Kula kali panjenengan sedaya nggih sami mawon. Cuma bedane kula sanjang panjenengan mirengaken ngoten lho nggih ya. Padha ae jane. Dados ngoten, Pak. Jadi dosa ini membebani. Berarti apa? Orang bahagia adalah orang yang hidup tanpa beban. Leres napa mboten? Orang bahagia niku hidupnya tanpa beban. Sewante turu yo penak, tangi turu yo gak kepikiran utang. Badhe berangkatan sawah nggih penak. Wangsul saking sawah nggih penak, mangan sego jagung nggih penak. Niku mboten enten beban, Pak. Tapi tiang niku lek kakean pikiran, Pak. Mangan sate niku lho dados stroke. Bayangkan. Disukani nedo enak niki, Pak. Mboten wantun. Loh, lha napa mboten wantun? Niki kolesterol tinggi. Loh, lah niki biasa nih ngoten niku, kakean pikiran. Nah, supaya tidak banyak pikiran, bismillah kata-kata istighfar. Bismillah. Suatu cerita niki. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri niki minta petunjuk, nyuwun amalan. Jaler niku wau, tiang jaler niku wau sanjang. Kula niki tani tapi mboten nate panen, kedisikan tikus. Kathah teng mriki. Napa sanjange Imam Hasan Basri? Aktsir minal istighfar, kathah-kathah maos istighfar. Wangsul tiang niki. Tiang nomor kali dugi. Pak Imam, sanes Mbak Imam lho. Imam Hasan Basri. Pak Imam, kula niki nikah pun dangu dereng gadah yoga. Pripun? Imam Hasan Basri sanjang napa? Aktsir minal istighfar, kathah-kathah maos istighfar. Wangsul. Ingkang nomor 3 sanjang, kula niki penyakiten
berobat ten pundi-pundi mboten waras, mboten jodoh. Pripun niki penyakit niki? Imam Hasan Basri sanjang napa? Aktsir minal istighfar. Kathah-kathah maos istighfar. Terus murid Imam Hasan Basri niki protes, lho. Pertanyaane benten-benten kok jawabane sami. Sing setunggal wau tani mboten panen, sing nomor kalih pun nikah dangu dereng gadah yoga, singkang nomor 3 penyakiten mboten waras-waras. Imam Hasan Basri nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allah katakan banyak-banyak istighfar. Allah turunkan hujan yang membawa barokah. Allah berikan sungai yang mengalir dengan barokah. Allah kasih anak yang banyak, Allah kasih rezeki yang banyak, dan Allah perbaiki tanaman-tanaman kalian. Terus istighfar niki obat dari segala macam bentuk penyakit. Maka bismillah, kula kalian panjenengan sedaya niki kelas tasik kelas istighfar, Pak. Wiritan liyane niku mangke mawon. Subhanallah niku terakhir mawon. Tasik kelas napa? Kelas istighfar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ditangkleti. Imam, kula niki badhe tangklet. Sae pundi? Kula niki maos istighfar napa maos zikir yang lain? Zikir yang lain itu enggak ada. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sae pundi? Istighfar napa zikir yang lain? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sanjang napa? Pakaian niku kalau kotor niki pakaian niku lebih perlu sabun apa perlu minyak wangi? Perlu sabun apa minyak wangi? Lho, lah napa kok mboten disukani minyak wangi mawon? Lah kita niki tasik kotor sedaya, Pak. Tasik mboten perlu minyak wangi, perlu nih napa? Sabun. Kadang-kadang mboten cukup sabun, Baiklin kadang-kadang. Sawikat gara-gara dosanipun kadung karaten. Astagfirullahaladzim. Ini ku nomor sekawan. Bahagia datangnya dari Allah, bahagia letaknya dalam hati. Dosa menghalangi manusia dari bahagia. Yang keempat, dosa itu bikin orang hidupnya banyak beban. Maka banyak-banyak istighfar.